Teman-teman, di video ini kita akan belajar statement dim. Fungsinya apa? Statement dim ini untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang dimana di dalam variabel tersebut kita akan menyimpan sebuah nilai yang punya tipe data tertentu. Dan kita juga bisa merujuk pada sebuah objek. Jadi teman-teman, selama belajar mengenai statement dim, kita akan mendengar beberapa istilah seperti tipe data, objek, array, option explicit, private, dan public. Kita akan coba mempelajarinya satu persatu. Kita mulai dengan tipe data terlebih dahulu. Teman-teman, di sini sudah ada beberapa tipe data. Ini sudah dibagi dua. Yang pertama, tipe data yang sifatnya numerik atau angka, dan tipe data yang bukan numerik. Untuk numerik sendiri terdiri dari byte, integer, long, single, double, currency, dan desimal. Setiap tipe data ini punya kapasitas penyimpanannya sendiri dan juga punya rentang nilainya sendiri. Kalau kita lihat byte, ini kapasitasnya 1 byte. Range-nya itu dari 0 sampai 255. Jadi kalau teman-teman menyimpan nilai dari angka 0 sampai 255, silahkan gunakan byte. Kalau lebih dari 0 sampai 255, silahkan gunakan integer. Di mana integer ini punya kapasitas 2 byte dan bisa menyimpan nilai dari minus 32.768 sampai 32.767. Kalau mau lebih besar lagi, maka silakan gunakan long. Kalau mau lebih besar lagi teman-teman, bisa menggunakan single dan double. Yang mana keduanya ini bisa juga menyimpan bilangan desimal. Selanjutnya kita juga punya currency yang punya kapasitas 8 byte. Ini adalah nilai mata uang ya. Jadi teman-teman nanti waktu menyimpan nilai 10.000, itu maksudnya Rp 10.000. Kemudian ada desimal. Ini yang paling tinggi. Ini adalah 12 byte. Selanjutnya, kalau kita lihat tipe data non-numerik yang bukan angka, itu ada string. Dan string itu ada dua, fixed length, di mana nanti dalam penulisannya kita bisa tentukan jumlah karakternya berapa. Kemudian ada string yang dimana punya jumlah karakter yang bervariasi, bervariabel. Jumlah karakternya tidak tentu ya, bisa dari 0 sampai 2 miliar karakter. Selanjutnya ada boolean, di mana nilai di dalamnya hanya ada true atau false, hanya ada dua saja. Kemudian ada date atau tanggal, ada object, di mana nanti di dalamnya ada worksheet, ada workbook, ada range, dan lain sebagainya. Kemudian ada varian. Kalau varian ini sebenarnya bisa masuk di numerik ataupun non-numerik. Kenapa? Karena varian ini yang paling besar. Varian bisa menyimpan semua jenis tipe data. Pertanyaannya, teman-teman, kenapa tidak menggunakan satu jenis tipe data yang bisa menyimpan semuanya seperti varian? Jadi saya tidak perlu pusing lagi harus memilih jenis tipe datanya. Cukup gunakan varian. Jadi begini teman-teman, kalau saya berikan ilustrasi seperti ini. Kalau teman-teman ingin membuat sebuah rak sepatu yang mana rak sepatu tersebut akan berkapasitas sebanyak 10 pasang sepatu, maka ketika membuatnya, ternyata teman-teman kepikiran, lebih baik saya membuat rak sepatu yang lebih besar yang bisa menampung 100 sepatu yang ukurannya lebih besar, yang mana kalaupun nanti tidak dipakai ya sudah, tidak masalah. Ketika sudah jadi, apa yang terjadi? Pertama, teman-teman sebenarnya rugi secara biaya karena teman-teman akan membuat ukuran yang lebih besar dan itu tidak efektif. Yang kedua, teman-teman rak yang telah teman-teman buat sebenarnya memakan tempat yang lebih besar dibandingkan kalau teman-teman pakai rak yang lebih kecil. Yang ketiga,
sifatnya tidak portable, tidak mudah dipindahkan. Prinsip-prinsip ini sebenarnya bisa digunakan dalam memilih tipe data. Jadi ketika kita memilih tipe data pun kita harus pastikan sesuai dengan rentang nilai yang kita gunakan sehingga aplikasi yang akan kita buat berjalan lebih optimal. Baik, teman-teman, kita coba lihat dan kita coba membuat beberapa contoh terkait tipe data. Kita awali dengan membuat prosedur sub dulu. Sub, saya berikan nama prosedurnya nilai. Kemudian untuk mendeklarasikan sebuah variabel, pastikan harus mendeklarasikannya dulu sebelum menggunakannya. Jangan terbalik, menggunakan variabel dulu baru mendeklarasikan. Nanti variabelnya tidak akan berfungsi. Jadi saat ini saya coba deklarasikan sebuah variabel angka. Jadi saya mulai dengan ketik dim, spasi, kemudian nama variabelnya. Nama variabelnya adalah angka 1 ya, saya buat di sini. Ang1 ya, gitu. Nama variabel sendiri teman-teman itu hanya boleh sampai 255 karakter. Kemudian bisa menggunakan huruf ataupun angka. Kalau terdiri dari 2 kata, teman-teman bisa gunakan underscore. Tapi ingat, nama variabel harus dimulai dengan huruf ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah menuliskan nama variabel, spasi, S, spasi, kemudian pilihlah tipe datanya. Kita mulai dulu dari byte ya, teman-teman. Selanjutnya, setelah deklarasikan variabelnya, isilah nilai di dalam variabel tersebut, ang1. Cara mengisinya, teman-teman ketikkan nama variabelnya, kemudian sama dengan, setelah itu ketikkanlah nilainya. Misalkan saya ketik 50. Saya enter. Sekarang di dalam variabel ang1 saya sudah menyimpan sebuah nilai yaitu 50. Kita coba lihat nilainya, kita coba munculkan nilainya menggunakan message box. Teman-teman bisa ketik message box dalam kurung ang1. Jangan dimasukkan di dalam tanda kutip karena nanti akan terbaca sebagai teks ya. Karena dia sudah sebagai variabel jadi tidak perlu dalam tanda kutip. Kita coba jalankan, saya coba run. Akan muncul 50. Bagaimana kalau saya coba berikan rentang di luar rentang byte sendiri, misalkan 270. Teman-teman ingat bahwa tadi byte itu hanya boleh dari 0 sampai 255. Kita coba melebihi dari 255. Ternyata teman-teman error. Jadi harus gunakan tipe data yang sesuai. Kalau mau lebih besar maka gunakan integer. Coba kita lihat ya, teman-teman. Saya gunakan misalkan 32.000. Saya run, maka ini tertulis 32.000. Selanjutnya kalau mau lebih besar, karena kalau misalkan saya buat ini 78.000, ini pasti error. Kalau mau lebih besar gunakan single. 78.000. Kemudian gunakan, kalau lebih besar lagi, double. Kalau mau lebih besar lagi teman-teman, ini misalkan saya buat lebih besar ya angkanya. Ini bisa ya. Saya buat lagi long ya tadi ya. Ini tidak bisa ya teman-teman, karena terlalu besar. Nah, bagaimana kalau dia desimal? Kalau desimal itu lebih khusus sebenarnya gunakan single atau double ya. Karena kalau misalkan saya ketik 5,3, misalkan saya buat integer ya. Saya buat angkanya kecil memang di dalam rentang di dalam rentangnya, tapi dalam bentuk desimal misalkan 5,3. Maka ketika di run teman-teman yang akan muncul adalah bilangan bulat. Jadi sudah dibulatkan ya. Kalau mau
munculkan bilangan desimalnya, gunakan single. Ya, itu akan muncul 5,3 atau double ya. Double bisa juga. Kalau di run akan muncul 5,3. Kalau long itu sama dengan integer, teman-teman. Jadi ketika di run dia akan muncul 5. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk ke currency ya. Kalau currency sendiri, tadi misal ya, currency ya. Itu misalkan saya tulis angka satunya itu 10.000 ya. Teman-teman kita coba run. Ya, ini 10.000. Tapi kok tidak ada rupiahnya? Oh. Jadi teman-teman, ini harusnya ada rupiahnya ya. Untuk melihatnya coba kita jangan pakai message box. Coba kita lihat nilainya di A1 ya. Maka saya ketik preset 1 range A1 value sama dengan 1 ya. Coba kita lihat. Harusnya dia dalam bentuk rupiah. Teman-teman bisa lihat rupiah. Jadi sebenarnya tipe data ini juga teman-teman, gambarannya itu sama seperti kalau teman-teman klik kanan di sel, kemudian ada format sel dan ada formatnya ini. Ini kan jadi berubah menjadi currency ya. Nah, ini dia formatnya. Nah, kita kembalikan ke general lagi. Hapus. Itu kalau currency. Selanjutnya kita masuk ke tipe data yang non numerik ya, atau bukan angka. Kita mulai dari string. Misalkan selamat pagi. Ingat kalau memasukkan teks, pastikan ada di dalam tanda kutip ya, kecuali dalam bentuk angka. Misalkan selamat pagi. Nah, maka, supaya ini nyambung teman-teman, saya ganti nilai subnya ya. Pesan. Ini juga saya ganti ini. PS1 ya. Ini saya ganti semua. PS1. Ini juga PS1. Kita coba run. Ya, selamat pagi. Ini kalau dia variable length atau panjangnya itu tidak ditentukan ya. Tapi kalau kita mau tentukan panjang karakternya, misal kali 2, teman-teman tinggal tambahkan setelah string kali, kemudian 2. Ini artinya teman-teman, teks sepanjang apapun yang ada di PS1, yang akan terlihat hanyalah 2 karakter. Coba kita run. Ini C. Jadi dia hanya pilih 2 karakter, karena memang kapasitasnya hanya untuk 2 karakter ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke date ya, atau tanggal. Untuk tanggal sendiri teman-teman, cara penulisannya cukup unik karena teman-teman harus mulai dengan pagar dulu. Coba kita buat 15/03/2020. Oh, ini juga tidak bisa ya. Oh, ini yang benar teman-teman ya. Harus dimulai dengan pagar dan ditutup dengan pagar ya. Kita run. Ini muncul 15 Maret 2020. Ini sebenarnya kalau kita buka format cellnya itu sudah langsung berubah jadi date ya, tanggal. Jadi saya kembalikan lagi. Oke deh. Kemudian teman-teman, selanjutnya adalah varian. Nah, kalau varian ini cukup unik. Kenapa? Coba kita masukkan varian. Dia langsung bisa ya. Bahkan tanggal pun dia bisa. Jadi semuanya. Coba saya gunakan selamat pagi. Bisa. Coba saya gunakan angka. Ini dia muncul. Baik. Ternyata untuk varian bisa semua teman-teman. Hanya saja memang ukurannya yang besar ini yang membuat dia tidak optimal. Tapi tidak berarti bahwa teman-teman tidak boleh pakai varian. Dalam kasus-kasus tertentu nantinya ketika sudah bekerja dengan aplikasi, pasti ada waktunya teman-teman akan menggunakan varian. Ketika ada satu variabel, teman-teman tidak bisa tentukan jenis variabelnya. Apakah angka, bilangan bulat, atau jenis teks. Jadi, langkah terakhirnya adalah gunakan varian.
Dan menariknya lagi teman-teman, sebenarnya kalau seandainya kita tidak menuliskan jenis tipe datanya, misalkan dim P1 ya. Ini jalan nggak sih ya? Oh, ini saya ganti ya. Ini tidak kelihatan jalan. Saya ganti jadi selamat pagi lagi. Saya coba run. Ini berubah selamat pagi. Memang bisa, tetapi itu artinya secara otomatis P1 memiliki tipe data varian. Jadi apapun itu tipe data yang kita, apapun itu variabel yang kita tidak tentukan tipe datanya, maka dianggap sebagai varian. Jadi teman-teman jangan lupa tuliskan tipe datanya ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita coba menuliskan beberapa variabel di dalam satu baris ya. Kita coba lihat misalkan dim P1 string. Kalau mau menambahkan variabel lain silakan gunakan tanda koma. PS2 string. Kemudian PS3 string. Kita coba berikan nilai untuk masing-masing variabel. PS1 karena semua teks, maka saya gunakan misalkan selamat pagi. Dan untuk PS2 misalkan kepada, PS3 misalkan semuanya. Kita akan buat jadi satu kalimat. Kita coba panggil dengan message box. Jadi nanti selamat pagi kepada semuanya. Caranya MSG box, message box dalam kurung PS1. Kalau mau menghubungkan teks teman-teman gunakan tanda tambah. Dan kalau mau menambahkan teks jangan lupa masukkan teksnya di dalam tanda kutip. Di sini saya akan tambahkan spasi. Maka saya buka tanda kutip spasi, tutup tanda kutip. Kemudian saya tambah lagi dengan PS2 sama, saya tambah spasi, saya tambahkan PS3, kemudian tutup kurung. Saya coba run. Ya, selamat pagi kepada semuanya. Teman-teman, selanjutnya kita mulai masuk ke dalam objek ya. Jadi teman-teman, sama seperti tipe data, kita akan buat prosedur dulu. Saya akan buat di sini sub obj ya untuk objek sebenarnya. Dan untuk mendeklarasikan objeknya teman-teman bisa mulai dengan dim, kemudian nama objeknya misalnya wk s. Selanjutnya teman-teman silakan pilih jenis objeknya, misalkan workbook ya. Saya ketik sini workbook. Kalau biasanya di tipe data kita langsung ketikkan variabelnya dan masukkan nilainya. Kalau di objek kita harus mulai dengan set. Kita set dulu, kemudian wk sama dengan workbook titik add. Nah, misalkan perintahnya adalah kita mau WK ini menjadi sebuah workbook yang baru. Jadi nanti ketika kita run teman-teman, di sini ada 3 workbook ya. Book 1, book 3, book 4. Ketika kita run, nanti akan muncul workbook 5. Kita run lagi, akan muncul workbook 6 ya. Kemudian kalau kita mau assign WK itu sebagai sebuah workbook yang sudah ada, misalkan WK itu mengarah kepada workbook 4 misalkan. Ini kita sedang aktifkan workbook 6 ini ya. Kita misalkan mengarah ke workbook 4. Jadi teman-teman tinggal dalam kurung nama workbooknya ya. Book 4. Nah, setelah itu saya mau hapus misalkan workbook 4. Maka tinggal ketik WK titik delete. Oh ini delete numbers. Oh maaf. Tinggal ketikkan WK titik close ya teman-teman. Saya coba close. Ini harusnya book 4 terclose ya. Ini masih ada book 4 ya. Coba kita ini. Ini book 4 sudah tidak ada. Ini sudah terclose. Kalau saya mau close book 3, saya ganti jadi book 3 di close. Ya. Ini kalau workbook ya. Bagaimana kalau worksheet? Prinsipnya sama teman-teman.
Saya ganti ini jadi worksheet. Dan ini WK saya ganti jadi WS ya. Kemudian kita coba buat set WS sama dengan, kita mulai dari workbooknya dulu ya, kecuali kita hanya bekerja di satu workbook tidak masalah. Jadi kita mulai dari this workbook, artinya workbook yang sekarang kita gunakan. Kemudian worksheetnya kita juga bisa gunakan tadi ya, seperti tadi waktu kita bekerja dengan workbook, kita bisa add, kita titik add. Nanti teman-teman di dalam workbook ini akan bertambah satu sheet ya. Coba kita ketikkan WS activate ya, artinya ketika nanti ini bertambah maka worksheet yang aktif adalah WS ya. Ini langsung aktif ya, worksheet sheet 2 nya ini bertambah juga. Coba kita run lagi, ini sheet 3. Nah ini kalau mau tambah, tapi kalau mau assign WS itu untuk sebuah worksheet yang sudah ada, teman-teman caranya sama saja, tidak usah bingung, karena tinggal masukkan dalam kurung nama worksheetnya, misalkan sheet 2 ya. Saya ketikkan sheet 2. Kemudian kita mau delete ya misalkan. Maka teman-teman tinggal WS titik delete ya. Ini langsung terdelete ya sheet 2 nya. Bagaimana kalau range? Sama juga prinsipnya teman-teman, silakan misalkan RS, ini range ya. Oh kok RS sih, RG ya, supaya nyambung dengan nama objeknya RG. Kemudian kita set RG titik this workbook. Ini karena workbook ini ya, kalau teman-teman punya maaf, ini harus sama dengan dulu ya, RG sama dengan this workbook. Kalau teman-teman mau assign untuk workbook yang lain, sama penulisannya seperti worksheet, mulai dengan workbook dalam kurung nama workbooknya ya. Setelah ini titik, selanjutnya worksheet ya, worksheet, nama worksheetnya ini sheet 3 ya, dan misalkan RG range-nya misalkan A1. Ini berarti kalau kita mau mengarah ke bekerja dengan variabel RG, bekerja pada range A1, teman-teman tinggal memanggil variabel RG ya. RG ya saya sebutnya. Silakan RG atau RG ya. RG sama dengan misalkan 50. RG titik value dulu ya, sama dengan 50. Maka nanti di A1 akan terisi sebuah nilai. Ini ada 50 nih teman-teman. Nah, jadi tidak terlalu susah ya. Kita juga sebenarnya bisa, kalau mau menuliskannya lebih rapi, sebenarnya teman-teman bisa mendeklarasikan ketiga-tiganya ya. Dim WKS workbook, dim WSS worksheet, dim RGS range. Kemudian setelah itu kita buat setnya ya. Set WK sama dengan this workbook, set WS sama dengan ini misalkan set 3 ya. Kemudian set RG sama dengan range A1. Oh kita ganti ya, itu sudah ada nilainya yang A1 ini ada 50, saya ganti A2. Nah ini sudah terbentuk. Jadi teman-teman, oh maaf ini belum terkonek ya. Harusnya kalau EWK nya di workbook, berarti WS nya kita harus WK titik worksheet. Setelah ini untuk range berarti titik WS titik range. Nah ini artinya workbooknya this workbook, kemudian WS nya ini WK, kan tadi WK this workbook ya, artinya this workbook titik sheet 3. Nah, ini tidak perlu tulis panjang, tinggal WS titik range A2.
Saya misalkan mau isi nilai di dalamnya ya, misalkan berarti RG value sama dengan 20 misalkan. Saya run. Oh, ada kendala di sini, ada masalah ini. Oh, ini harusnya worksheet dalam kurung sheet berapa ini? 3 ya. Ini pun harus ada S nih. Ya, ini teman-teman lihat ada angka 20. Ini sudah berhasil ya teman-teman, ini untuk membuat variabel untuk objek ya. Selanjutnya kita juga bisa membuat objek baru. Sebenarnya ini sudah ada di tutorial yang sebelumnya, tapi saya coba ulangi saja teman-teman. Untuk membuat objek yang baru, gunakan misalkan dim buah ya teman-teman. Buah S, gunakan namanya collection. Nah ini. Kemudian teman-teman silakan dibuat setnya. Set buah sama dengan buah ini sebagai apa? New collection. Artinya ini koleksi yang baru. Jadi koleksi ini sebenarnya tempat-tempat objek ya yang akan kita buat. Nah, ini sudah ada set buah sama dengan new collection. Di dalam buah, objek buah, kita mau masukkan beberapa objek lainnya lagi. Nah, jadi teman-teman tinggal buah titik add, misalkan apel ya. Oh, ini bahasa Inggris, apel. Kemudian buah titik add anggur misalkan. Buah titik pepaya. Oh, add dulu ya. Pepaya. Teman-teman tinggal kita lihat hasilnya. Misalkan ya, message box-nya itu buah titik count. Nah, nanti harusnya di pesannya itu akan kelihatan berapa objek yang ada di buah. Misalkan kita run ya. Ini akan muncul 3. Ini sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita coba belajar mengenai array. Jadi teman-teman sebenarnya kita bisa menggabungkan beberapa variabel di dalam satu variabel saja. Jadi inilah fungsinya array. Saya berikan sebuah contoh, misalkan sub bilangan. Ya, nama prosesnya bilangan. Misalkan saya buat dim bil1 as integer, kemudian dim bil2 as integer, dim bil3 as integer, dim bil4 as integer, dan dim bil5 as integer. Saya coba masukkan nilai-nilainya. Bil1 sama dengan 10, bil2 sama dengan 20, bil3 sama dengan 30, bil4 sama dengan 40, dan bil5 sama dengan 50. Setelah ini ketika kita run box, kita masukkan di ini saja, di range saja misalkan, atau bisa juga mxg box. Coba kita run bil1 run, maka akan muncul 10, dan ganti bil2 akan muncul 20 dan seterusnya. Tetapi inti dari array sebenarnya begini teman-teman. Ini penulisannya bisa diringkas kalau kita menggunakan array. Coba kita gunakan array ya teman-teman. Kalau menggunakan array berarti teman-teman, saya tambahkan di sini saya tambahkan satu prosedur di sini. Ini namanya harusnya bil2.
Kita misalkan dim itu ada 5 data. Jadi untuk menggabungkannya teman-teman tinggal dim bil dalam kurung ada berapa? Kalau itu 5 berarti 0 to 4 karena 0 itu terhitung 1 ya. Artinya satu data. 0 sampai 5 4 itu berarti ada 5 data. S integer. Nah, teman-teman tinggal copy ini. Selanjutnya tinggal message box. Ini berarti saya buat bil 0 ya. Ini bil 1. Ini bil 2. 3 dan terakhir 4. Jadi semua ini sudah terdeklarasi di dalam bil ya. Dan sebagai integer. Coba kita jalankan. Oh ini harusnya ini bil 2 ini. Dalam kurung. Kita jalankan akan muncul 30. Ini bil 2. Tapi kalau kita seandainya menjalankannya. Misalkan ini saya menjalankannya tanpa menuliskan, mendeklarasikan variabelnya dulu. Misalkan ini saya tulis bil 5. Nah, ini bisa error teman-teman karena sebenarnya di sini kita belum deklarasikan sampai 5 variabel di dalamnya. Jadi ini hanya sampai 4. Makanya dia error. Ini subscribe out of range. Jadi harus ubah ini sampai 5. Kemudian jalan, maka muncul 60. Demikian teman-teman mengenai array. Teman-teman selanjutnya kita coba belajar option eksplisit. Gunanya untuk apa? Teman-teman coba kita langsung lihat contohnya. Ini misalkan sub bilangan ya. Saya buat bilangan. Ini bilangan 1 dim bil 1 as integer ya. Kemudian bil 1 sama dengan 10. Ini akan berjalan normal ya, teman-teman. Oh maaf, ini kita belum buat message box-nya. Bil 1. Ini akan jalan normal ketika kita run. Ini akan muncul 10. Tetapi ketika saya salah ketik misalkan, saya tambah L lagi, saya tambah 1 lagi misalkan. Bil 11 ya. Maka yang akan muncul adalah hasilnya 0. Kenapa? Karena sebenarnya dia menganggap bil ini sebagai dia menganggap bil ini yang kita belum deklarasikan ini sebagai sebuah varian. Makanya dia tetap muncul tapi nilainya 0. Jadi teman-teman untuk menghindari itu kita butuh satu statement yang disebut option explicit. Biasanya option explicit itu ditaruh di atas sebuah modul. Jadi teman-teman saya ketik option explicit. Apa yang terjadi kalau saya run? Maka akan ada sebuah tanda error. Variable not defined. Bahkan dia akan tunjukkan yang mana yang error. Jadi teman-teman ini sangat berguna ketika teman-teman menuliskan sebuah kode yang panjang dan menggunakan variabel. Jadi sebaiknya dahulukan menuliskan option eksplisit di dalam modul tersebut. Selanjutnya kita belajar dua istilah lagi, yaitu private dan public. Private itu berarti hanya digunakan untuk modul tertentu, sedangkan public digunakan untuk semua modul. Kita coba lihat contohnya teman-teman. Misalkan di sini saya buat dim bil 1 as integer. Kemudian saya tulis bil 1 sama dengan 10, message box 50.
Nah, ini kok 50? Build 1 ya. Kita coba jalankan, maka akan muncul 10. Saya akan buat satu prosedur yang baru lagi, bilangan 2. Di sini saya akan ketikkan build 1 sama dengan 50. Dan saya mau tampilkan message box-nya build 1 juga. Ingat teman-teman, saya mendeklarasikan sebuah variabel yang sama ya dengan prosedur yang di atas. Saya coba run. Variable not defined. Kenapa? Karena ketika kita mendeklarasikan variabel build 1 itu hanya berlaku untuk prosedur bilangan dan tidak berlaku untuk prosedur yang lainnya termasuk bilangan 2. Kalau mau membuat sebuah variabel yang mana berlaku untuk satu modul tersebut, maka gunakanlah private ataupun tetap menggunakan dim, hanya saja penulisannya bukan di dalam prosedur tersebut, tetapi setelah option eksplisit. Saya coba pindahkan teman-teman. Saya cut. Nah, sekarang posisinya dimnya sudah berubah, sudah berada di luar prosedur dan berada di bawah option eksplisit. Kita coba jalankan yang pertama. Maka 50. Ini kedua. Ini 50 juga. Ini 10. Oh ya, ini benar ya. Ini 10. Nah, ini kita jalankan. Ini 50. Ya, ini sudah benar karena variabel build 1 kita coba gunakan untuk satu modul tersebut. Tapi bagaimana kalau kita masuk ke modul yang lain, teman-teman? Oh, mohon maaf dulu. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan private ya, tidak harus dim. Ini sama fungsinya. Private. Jadi waktu kita jalankan ini 10, kita jalankan di sini juga 50. Kita coba yang lebih besar yaitu public. Nah, kalau public teman-teman itu dia antar modul. Kita kerja di modul 1, saya coba insert satu modul lagi. Misalkan di modul 2 saya tuliskan sub bilangan 3 ya. Build 1 masih variabel yang sama, nama variabel yang sama, build 1 sama dengan 90 message box build 1. Coba kita jalankan. Oh, ternyata muncul ya teman-teman 90. Ini kenapa? Oh, ini karena teman-teman sebenarnya build 1 ini secara otomatis dideteksi sebagai varian ya. Tapi berbeda kalau kita gunakan option eksplisit. Ini pasti tidak bisa ini. Nah, ini tidak bisa. Karena kita belum deklarasikan variabelnya. Bagaimana kalau kita mau gunakan variabel yang ada di modul 1 bisa digunakan di modul 2. Ini kita ganti menjadi public. Maka nanti di sini kita coba run. Ini bisa 90. Jadi public itu membuat kita bisa menggunakan satu variabel di dalam sebuah modul bisa digunakan di modul yang berbeda ya, teman-teman. Jadi begitu mengenai private dan public. Terima kasih teman-teman sudah menonton tutorial ini. Sampai ketemu di tutorial yang selanjutnya. Terima kasih.